Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini kita akan mengetahui atau kita akan memberikan saya akan memberikan tutorial tentang ini, cara membuat latar belakang, isi-isinya, khususnya isi-isi apa yang dibahas di latar belakang secara detail. Apa saja? Simak ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Di sini untuk yang pertama itu ada konteks masalah, terus ada perkenalan awal, terus uraian singkat tentang topik penelitian, pembatasan masalah, dan pentingnya penelitian. Nah, ini bisa Anda ikuti saja alurnya, alur dalam menulisnya. Nah, misalnya begini, di konteks masalah ini bisa Anda screenshot ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab. Misalnya di sini ada apa masalah yang sedang dihadapi dan bagaimana masalah tersebut terkait dengan topik penelitian. Nah, Anda jawab untuk masalah tersebut sesuai penelitian. Ini nanti kita jawab, kita berikan contoh cara menjawab dan cara menulisnya. Nah, misalnya seperti ini, mengapa masalah tersebut perlu dipecahkan atau diteliti secara lebih mendalam. Nah, ini nanti saya akan memberikan di sini ada contoh-contohnya untuk cara menjawabnya. Nah, kemudian yang nomor 2 di sini perkenalan awal. Siapa yang menulis skripsi dan mengapa ia tertarik untuk meneliti topik tersebut? Nah, di sini nanti bisa kita jawab. Bagaimana topik tersebut terkait dengan bidang studi yang sedang dipelajari oleh penulis? Nah, itu bagaimana? Terus yang ketiga itu uraikan secara singkat tentang topik penelitian. Anda jelaskan. Terus apa topik penelitian yang akan dikaji dalam skripsi? Nah, kemudian apa yang sudah diketahui tentang topik penelitian tersebut, dan baik hasil penelitian sebelumnya atau dari literatur atau yang terkait. Nah, itu nanti bisa Anda jawab. Terus pembatasan masalah ini nanti ini membentuk kayak piramida kerucut, yang mana dari umum ke khusus. Yang misalnya yang nomor 4 ini adalah pembatasan masalah. Apa yang tidak akan dibahas dalam penelitian ini dan mengapa? Nah, misalnya seperti itu nanti bisa Anda jawab. Terus apakah ada batasan-batasan yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi penelitian? Terus pentingnya penelitian ini, apa manfaat dari penelitian ini untuk bidang akademik dan praktik? Dan mengapa penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan? Nah, ini bisa Anda jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, ini saya berikan contohnya ya. Di sini ya. Pertama, konteks masalah. Ini ada soal di sini. Apa masalah yang sedang dihadapi dan bagaimana masalah tersebut terkait dengan topik penelitian? Misalnya begini, ini jawabannya ya. Bisa Anda angan-angan dan bisa Anda gambarkan nantinya di sini. Misalnya ini, dalam era digital seperti saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Pengguna media sosial semakin meluas, telah membawa perubahan besar pada perilaku dan gaya hidup masyarakat. Salah satu isu penting yang muncul dari pengguna media sosial adalah dampak terhadap kesehatan mental. Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, dan stres. Pada remaja, pengguna media sosial berlebihan juga dapat menyebabkan masalah perilaku seperti kecanduan, agresi, dan kekurangan empati. Dalam penelitian ini, penulis akan mengeksplorasi pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental pada siswa di universitas, misalnya XY dan sebagainya. Nah, ini contohnya, apa masalah yang sedang dihadapi. Ini konteks masalah secara umumnya dulu. Nah, kemudian ada kita jawab yang kedua. Mengapa masalah tersebut perlu dipecahkan atau diteliti secara lebih mendalam? Nah, di sini lalu menjawabnya seperti ini. Dalam konteks yang semakin kompleks dan cepat berkembang seperti saat ini, penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental sangatlah penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penggunaan media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental individu dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana pengelola dan penggunaan media sosial secara sehat. Selain itu, peneliti ini juga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan intervensi dan program untuk membantu individu yang mengalami masalah kesehatan mental terkait pengguna media sosial. Nah,
ini tadi ya, untuk mengapa masalah tersebut perlu dipecahkan. Nah, ini sudah jadi 2 paragraf. Nah, kemudian di sini ada perkenalan awal. Di perkenalan awal ini kita akan menjawab soal yang pertama itu. Siapa penulis skripsi dan mengapa ia tertarik untuk meneliti topik. Nah, misalnya di sini penulisnya misalnya Anda ya. Anda sebagai penulis skripsi tidak perlu Anda menuliskan nama Anda di situ, enggak. Tapi penulis atau peneliti. Nah, itu ya, penulis skripsi ini adalah mahasiswa program studi psikologi Universitas ABC. Ini cuma gambaran saja. Anggap saja ini peneliti ya. Peneliti ini ya, penulis atau peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh musik terhadap konsentrasi belajar, karena musik menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Penulis merasa bahwa topik ini dapat memberikan wawasan yang berguna dalam bidang studi psikologi. Nah, ini penulis itu menunjukkan ketertarikannya ya di sini. Terus kita jawab lagi soal yang kedua, yaitu bagaimana topik tersebut terkait dalam bidang studi yang sedang dipelajari oleh penulis. Nah, ini keterkaitan antara topik dengan studi itu sebenarnya juga harus diungkapkan di latar belakang atau di pendahuluan. Nah, ini sebagai mahasiswa program psikologi misalnya, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh musik terhadap konsentrasi belajar karena topik ini berkaitan erat dengan studi psikologi. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi suasana hati, emosi, dan konsentrasi seseorang. Nah, dalam bidang psikologi ini, peneliti tentang pengaruh musik pada konsentrasi telah dilakukan pada berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, masih sedikit penelitian yang dilakukan pada mahasiswa, terutama di Indonesia. Nah, di sini sudah menjawab untuk paragraf yang selanjutnya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk jawabannya seperti apa untuk soal ini ya. Uraikan secara singkat topik penelitian Anda. Nah, itu kan di latar belakang juga ada di bagian tengah-tengahnya. Misalnya di sini kita menjawab soalnya itu apa topik penelitian yang akan dikaji dalam skripsi. Nah, di sini kita langsung menjawab saja. Topik penelitian yang akan dikaji dalam skripsi adalah bla bla bla. Nah, ini bisa Anda tuliskan di akhir dari paragraf, tapi di tengah juga nggak apa-apa untuk kita menunjukkan uraian atau topik yang akan kita teliti nanti. Terus, apakah sudah diketahui topik penelitian tersebut baik hasil penelitian sebelumnya atau literatur? Nah, kita ungkapkan secara deskriptif seperti ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang berbagai mata pelajaran, termasuk matematika. Selain itu, hasil literatur juga mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk dimiliki oleh siswa dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks ini. Nah, ini untuk uraian singkat tentang topik penelitiannya. Nah, kemudian kita kan di sini kan dalam membuat latar belakang itu hanya kita cuplik-cuplik sebelum terjun ke lapangan. Nah, kemudian kita harus mengetahui batasan-batasan ketika terjun ke lapangan tuh sebatas apa. Nah, di sini maka apa yang tidak akan dibahas dalam penelitian ini dan mengapa. Nah, di sini ya kita jawab. Namun penelitian ini memiliki beberapa batasan. Misalnya, biar nanti penelitian Anda tidak terlalu melebar, Anda harus bisa menjelaskan batasan-batasannya. Beberapa batasan yang diperhatikan: pertama, penelitian ini hanya akan dilakukan di sekolah mana, misalnya lokasi, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk semua SMP. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya Anda menelitinya berapa SMP, Anda jelaskan di pendahuluan agar nanti bisa sudah tergambar di situ. Nah, kemudian di sini ada apakah ada batasan-batasan yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi hasil penelitian. Nah, di sini ada batasan-batasan untuk mengevaluasi, ada enggak? Kita jabarkan dengan model deskripsi. Misalnya sini, kedua penelitian ini akan difokuskan pada pengguna model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran matematika. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran lain dan penggunaan model pembelajaran lain tidak akan dibahas oleh penelitian ini. Ketiga, penelitian ini hanya akan melibatkan siswa kelas 6 yang telah mengambil mata pelajaran matematika pada semester ganjil tahun ajaran 2022 sampai 2023 ya. Karena itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menggeneralisasi kondisi di luar kelompok sampel yang telah ditunjukkan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi hasil penelitian ini perlu dipertimbangkan adanya pembatasan konteks spesifik dalam penelitian ini.
Nah, di sini sudah menggambarkan batasan-batasannya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengapa pentingnya penelitian ini. Nah, ini yang menjadi daya tarik biasanya di dekat-dekat judul di bawahnya itu, yaitu misalnya ini menjawab nih, apa manfaat dari penelitian ini untuk bidang akademik dan praktik misalnya. Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi bidang akademik dan praktik. Di bidang akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan konseptual baru pada studi yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi atau saran praktis bagi praktik dalam implementasi kebijakan dan program yang terkait. Nah, di sini sudah kita menggambarkan di sini ya, menggambarkan manfaatnya, yang mana itu nanti buat penulis itu tertarik. Terus mengapa penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan? Nah, di sini baru Anda bisa mengungkapkan apa yang menjadi penting dalam penelitian Anda. Nah, pentingnya penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena misalnya, atau masalah yang terjadi di lapangan secara berlebihan dan komprehensif. Masalah atau fenomena yang menjadi fokus penelitian ini memiliki implikasi, ada implikasinya yang cukup besar pada masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan. Dengan melakukan penelitian yang mendalam pada topik ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik dan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, dari sini, dari soal-soal yang bisa Anda jawab itu sudah menjadi suatu latar belakang atau pendahuluan. Tinggal Anda menjawab soal-soal ini aja, nanti sudah Anda susun, Anda rangkai, itu tinggal ditambahi teori, ditambahi konsep-konsep yang menurut Anda penting, yang mencakup variabel-variabel pada judul Anda. Tinggal cantumkan itu aja, sudah jadi nanti di latar belakang atau pendahuluan. Itu bisa Anda screenshot ini ya. Terima kasih telah menyaksikan video dari awal hingga akhir. Apabila masih ada Anda bingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih. Tetap subscribe, share ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.